Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Anita Arliani dan dalam presentasi kali ini saya akan berperan sebagai manajer investasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan analisis mengenai keputusan pendanaan ekspansi perusahaan, khususnya dengan membandingkan dua alternatif yaitu utang bank dan juga penerbitan saham baru. Perusahaan membutuhkan dana sebesar 10 miliar rupiah untuk mendukung ekspansi. Sebagai manajer investasi, tujuan saya adalah untuk menentukan alternatif pendanaan yang memberikan hasil paling menguntungkan bagi pemegang saham dengan tetap mempertimbangkan risiko keuangan perusahaan. Untuk itu, saya akan menggunakan pendekatan EBIT EPS trade-off analysis. Kemudian, adapun asumsi dan alternatif pendanaan, untuk melakukan analisis terdapat beberapa asumsi yang kita gunakan. Perusahaan membutuhkan dana sebesar 10 miliar rupiah dengan EBIT atau laba sebelum bunga dan juga pajak sebesar 3 miliar rupiah. Tarif pajak yang digunakan adalah 22%. Perusahaan saat ini memiliki 1 juta lembar saham. Alternatif pertama, yaitu menggunakan utang bank sebesar 10 miliar rupiah dengan tingkat bunga 10% per tahun. Alternatif kedua adalah menerbitkan 1 juta lembar saham baru dengan kebutuhan dana yang sama, yaitu 10 miliar rupiah. Dengan demikian, apabila perusahaan memilih saham baru, jumlah saham beredar bisa mencapai 2 juta lembar. Selanjutnya, jika akan melihat bagaimana kedua alternatif tersebut mempengaruhi EPS perusahaan. Lalu kemudian, berdasarkan asumsi tersebut, kita dapat membandingkan hasil dari kedua alternatif tersebut. Pada alternatif utang bank, EBIT perusahaan sebesar 3 miliar rupiah dikurangi dengan beban bunga sebesar 1 miliar rupiah, sehingga laba sebelum pajak menjadi 2 miliar rupiah. Setelah dikurangi pajak 22%, laba setelah pajak menjadi 1,56 miliar rupiah. Karena jumlah saham tetap 1 juta per lembar, maka EPS yang dihasilkan adalah 1.560 rupiah per saham. Sementara itu, pada alternatif saham baru, perusahaan tidak memiliki beban bunga dengan EBIT 3 miliar rupiah dan juga pajak 22%. Laba setelah pajak menjadi 2,34 miliar rupiah. Namun, jumlah saham meningkat menjadi 2 juta lembar karena adanya penerbitan saham baru. Akibatnya, EPS menjadi 1.170 rupiah per saham. Jadi, meskipun alternatif saham baru menghasilkan laba setelah pajak yang paling besar, juga saham yang lebih banyak menyebabkan EPS menjadi lebih rendah. Dengan demikian, pada tingkat EBIT sebesar 3 miliar rupiah, pendanaan melalui utang menghasilkan EPS yang lebih tinggi dibandingkan dengan penerbitan saham baru. Baik, untuk penjelasan saya yang terakhir, berdasarkan hasil analisis tersebut, saya merekomendasikan pendanaan melalui utang bank. Dengan alasan yang pertama yaitu EPS yang dihasilkan lebih tinggi, yaitu Rp1.560 dibandingkan Rp1.170 pada alternatif saham baru. Kedua, penggunaan utang tidak menyebabkan dilusi kepemilikan, karena perusahaan tidak menambahkan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham baru. Namun, keputusan ini tetap tidak berarti bahwa utang tidak memiliki resiko. Penggunaan utang tidak meningkatkan beban bunga dan juga risiko keuangan perusahaan. Oleh karena itu, rekomendasi ini diberikan dengan catatan bahwa perusahaan harus memiliki arus kas dan kapasitas utang yang memadai untuk memenuhi kewajibannya. Jadi kesimpulannya, pada asumsi EBIT sebesar 3 miliar rupiah, utang bank lebih disarankan karena menghasilkan EPS yang lebih tinggi tanpa menyebabkan dilusi kepemilikan. Dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian analisis saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.